Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai dimana saja berada. Jumpa kembali dengan saya Nur Nasikin di channel YouTube Seto Bonsai. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam berkarya. Oke sahabat bonsai, kali ini saya akan bahas tentang bonsai bunut pucuk merah atau ficus glabella. Yang akan kita bahas di sini yaitu pertumbuhannya yang macet. Sebelum kita mulai, jangan kemana-mana dan simak terus video ini sampai tuntas. Oke, sekarang kita bahas. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan macetnya pertumbuhan sebuah bonsai. Dan kali ini kita akan mengambil 3 faktor yang utama. Yaitu yang pertama, faktor perakaran yang sudah penuh. Kemudian yang kedua, faktor media yang sudah rusak. Dan kemudian yang ketiga, penempatan. Penempatan sebuah bonsai itu di mana, sudah benar atau belum. Untuk faktor perakaran mempengaruhi sekali. Jadi perakaran yang sudah penuh itu bisa menyebabkan hilangnya keseimbangan nutrisi. Jadi akar yang sudah penuh tidak seimbang dengan banyaknya media yang ada di dalam pot ini. Ya pada awalnya memang seimbang pada awalnya. Seiring jalannya waktu, perakaran menjadi tambah, akhirnya tidak seimbang. Jadi banyak nutrisi yang tersimpan di akar tadi. Jadi untuk suplai nutrisi yang ke batang, cabang dan ranting itu sangat berkurang sekali, hingga menyebabkan bahan ini terhambat pertumbuhannya. Jadi salah satunya jalan, kita harus memotong sebagian akar yang ada di bahan ini, setidaknya separuh, 50% dari perakaran yang ada di pohon ini, biar sesuai dengan banyaknya media yang ada di pot cuma sebesar ini. Kemudian yang kedua, media yang sudah aus itu harus perlu diganti dan menambahkan pupuk-pupuk kandang yang sudah difermentasi, dan juga bisa dengan pupuk kimia yang kandungannya cocok untuk bonsai ini. Kemudian yang ketiga, penempatan. Penempatan harus pas. Jadi jangan menempatkan bonsai itu di tempat-tempat yang kurang sinar matahari, kurang udara. Kemudian jangan menempatkan bonsai ini di tempat-tempat yang sempit, yang sirkulasi udaranya kurang bagus, karena tumbuhan juga perlu bernapas. Jadi kita cek dulu, kita bongkar dulu bagaimana, nanti kita baru bisa mengatasi kemacetan itu. Oke, sekarang kita cek bahannya. Seperti ini bahan yang saya maksud, yang mengalami gangguan pertumbuhannya. Nah, seperti ini. Perakarannya yang
sudah penuh. Nah, seperti ini. Kemudian percabangannya yang macet tunasnya ini. Kemudian nampak daunnya yang kurang subur. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lakukan nanti yaitu mengurangi akar-akarnya ini. Sudah penuh. Kemudian kita akan mengganti media suburnya juga, karena pohon ini sudah sekian lama tidak terurusi karena sesuatu hal, jadi kurang perhatian, yang nantinya akan menambah semangat kita untuk memperbaiki kondisi daripada bahan ini. Oke, sekarang kita bongkar ya teman-teman. Kita cek akar-akarnya seperti apa. Ini sudah penuh sekali. Ini akar serabutnya cukup tebal. Ini tentu saja tidak seimbang. Jadi akarnya yang begitu tebal, jadi banyak nutrisi yang tersimpan di akar-akar ini. Jadi suplai untuk ke batangnya ini sangat kurang sekali, sehingga bisa menyebabkan macet pertumbuhannya. Seperti ini teman-teman. Ini harus kita potong, harus kita hilangkan. Kita angkat ya. Kita ganti pot ke pot yang agak besar dari yang awal ini. Kita seleksi akarnya sekalian. Kita pilih akar-akar yang bagus.
seperti ini ya teman-teman. Ini sebagian akan kita potong, ini kita potong. Terus ini ada akar-akar sulur, ini akan kita manfaatkan untuk memperkekar kacang. Jadi kita atur. Seperti ini, yang di belakang ini juga ada. Ini kita manfaatkan. Dan akan kita kurangi akar-akar serabutnya untuk sebagian. Untuk langkah selanjutnya kita persiapkan media. Kita menggunakan pot yang ukurannya lebih besar dari pot yang awal. Sebelumnya kita lubangi dengan paku usuk sebesar paku usuk. Dan umpamakan ini sebuah kebun, jadi ini tujuannya untuk drainase. Ini kita lubangi sebanyak 20. Jadi kalau ada yang tertutup, misalkan ada yang tertutup 5, ini masih 15. Ada yang tertutup 10, masih ada 10. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk mengendapnya air di dalam pot ini. Untuk medianya kita memakai pasir kali, tanah humus, kemudian pasir malang dengan perbandingan 1:1. Kemudian tanah humus. Untuk pasir malangnya untuk menutup atasnya, nanti setelah kita pindah bahan bonsainya.
kita taburi poradan untuk memberantas hama-hama yang ada di dalam media ini. Kemudian kita kasih dekastar untuk merangsang perakaran dengan dekastar dengan kandungan 17, 11, 10. Setelah itu kita kasih alas untuk bahannya nanti. Sekarang sudah selesai seleksi akarnya. Kemudian mau kita pindah ke pot yang baru yang medianya sudah ganti. Jadi ganti media subur dan juga menambahkan pupuk-pupuk kandang yang sudah kita fermentasi, juga pupuk kimia yang kandungannya cocok untuk bonsai ini. Kita ganti ke pot yang baru yang ukurannya lebih besar dari yang semula. Kita tambahi pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Ini kita atur dulu akar-akar sulur yang kita manfaatkan untuk memperkekar batang. Jadi kalau ini sudah subur, ini nempel jadi satu dengan batangnya. Ini kita arahkan sekalian akar-akarnya
Ini kita tempelkan sini, lalu kita kunci dengan kawat. Untuk sementara begini aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah agak subur kita rubah lagi. Setelah kita atur, untuk sementara keadaannya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk sementara. Nanti kalau sudah subur kita rubah lagi. Dan sekarang atasnya mau kita kasih dekaster lagi di sini. Ini sifatnya lembut, jadi mudah berubah. Kemudian nanti atasnya akan kita kasih pasir malang di sini, biar permanen. Ini kan lembut. Nanti kalau kita kasih pasir malang kan lebih permanen, karena kan agak berat bebannya pasir malang itu. Jangan lupa kita siram ya teman-teman, biar seger sampai daunnya.
Oke, cukup. Oke sobat bonsai, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sarankan kali ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton channel ini dan telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di bawah video, serta tekan like, komen, dan tekan loncengnya. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.